Sebelum acara ini kami mulai, mohon izin kami menyampaikan sebuah pantun. Mohon dibalas dengan ucapan cakep. Makam Gus Dur ada di Kabupaten Jombang. PCNU Kabupaten Pasuruan Al-Mukarram Kiai Haji Muzaki Birul Alim. Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Pasuruan Al-Mukarram Kiai Haji Imron Mutamakin. Bapak Camat Grati, Bapak Muhammad Khilmi SPD MPD, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil yang hadir atau yang mewakili, yang kami hormati dalam rangkaian acara Konferensi MWCNU Kecamatan Grati tahun 2022 dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara SE Badan Otonom Nahdlatul Ulama, PAC Muslimat, PAC Fatayat, PAC Ansor Banser Ibnu IPPNU A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. تفسحوا في المجالس بالله صلاة الله سلام الله على طه الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه.
Hadirin dimohon. Saban, hormat isi. Hei. Saban, salam pagar Nusa. Salam. Hei. 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 juga tanggal 29, 30, 31 di Adegrati menurunkan atau bertanding di Jombang mungkin Desa Sumberdawi Sari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, dalam rangkaian acara konferensi MWC. warahmatullahi
wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amada ba'du. Hadatul muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus Romo Kiai Muzaki Birul Alim, Rois Suriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan, ingkang kula hormati, ingkang kula takzimi, ingkang kula hormati segenap mustasyar Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Grati, ingkang kula hormati Rois Suriah MWC NU Grati Yai Sakib, ingkang kula hormati Yai Makin Wakil Rois, Gus Jamaluddin Khatib Suriah, dan segenap jajaran ulama di seluruh kecamatan Grati, Ketua MUI Yai Khairul Anwar yang tadi malam juga ikut melean bersama kita, yang kami hormati Forkopimka Kecamatan Grati, Pak Camat, Pak Hilmi, Bapak dan Ramil yang mewakili Kapolsek, dan yang kami hormati sahabat saya Kepala KUA dengan prestasi 13 kecamatan, Pak Asari. Kecamatan pun dimawon Pak, kok telulas yang menjadi teman saya. Kemarin saya disangoni untuk ketemu Bapak Menteri. Dan yang kami hormati pula segenap pengurus Rois Suriah Ranting NU sekecamatan Grati, Allahumma sholli ala Muhammad. Ketua Tanfidiyah 15 Ranting sekecamatan Grati. Alhamdulillah kita bertemu bersama di sini dalam acara konferensi Majelis Wakil Cabang NU Grati, dalam rangka juga disemarakkan dengan perhelatan Piala Dunia tadi malam. Dari Sabang sampai Maroko dikalahkan oleh Perancis. Allahumma sholli ala Muhammad, 2-0. Alhamdulillah. Dengar Maroko menang. Yang kami hormati pula dan kami banggakan seluruh jajaran Badan Otonom Muslimat NU Kecamatan Grati yang tidak habis-habisnya menjadi bagian dari kehidupan MWC NU Grati. Muslimat kemarin sudah bekerja sama dalam program Doktor Mengabdi. Jadi Muslimat ini ada acara di MWC NU dalam rangka menciptakan catering paling NU. Semoga tercapai. Ada satu kegiatan lagi, nanti kita ke Universitas Brawijaya, cuman jangan hanya keloyongannya saja tapi kita tingkatkan kegiatannya. Muslimat yang kami sayangi juga Fatayat NU Kecamatan Grati. Jadi bisa dibedakan siapa Muslimat, siapa Fatayat. Kalau Muslimat niku Yai biasa, Fatayat niku ambune Revlon. Kalau Muslimat niku Remason. Iku mawon bedakne, biasanya Ansor yang paling paham. Yang kami hormati Adinda Ansor yang sangat kami sayangi. Kalau tidak ada Ansor rasanya registrasi di Nahdlatul Ulama itu tidak tampak. Yang kami hormati pula Ikatan Seni Hadrah Republik Indonesia, Pak Mustafa yang sangat luar biasa. Yang kami hormati pula Yai Bahar Dahlan dari Jatman Jamatul Qura wal Kufat. Dari Jatman Jamaah Ahli Thariqah yang biasanya kliwonan bersama MWC NU Grati. Dan yang luar biasa adalah Ibnu IPPNU. Ada adik Ibnu IPPNU, tolong didengarkan pidatonya. Nanti Ibnu itu bukan ikatan pelajar tapi ikatan ponsel Nahdlatul Ulama. Tapi ini di televisi. Terus yang kami hormati yang sangat luar biasa adalah PN Pagar Nusa Kecamatan Grati yang telah memberikan apa yang disampaikan. Ada yang belum saya sebut ini? Kenapa? Yang belum kami sebut adalah Barisan Ansor Serbaguna dan Tahan Lama.
Ini Banser ini luar biasa ya. Di mana-mana saya dikawal, saya naik sepeda motor dikawal, naik mobil kalau jalan dikawal. Tapi yang penting urusannya adalah wa masna wa sulata waruba alias di Samsu. Allahu wasallam. Ada yang belum saya sebut. LBM, Lembaga Basul Masail, luar biasa. Lembaga Basul Masail ini sudah kita laporkan, Yai. Ngapunten dulu tidak aktif, Yai, tapi sekarang terlalu aktif. Sampai Yai Makin tanya dulu, biyen kok ana Basul Masail lama. Nimbali kula le ngoten Wakil Rais niki. Saiki kok bendina Basul Masail nggih. Mungkin berarti ini akeh masalah, nanti perlu dibahas. Makanya Basul Masail. Nah, kita tingkatkan lagi untuk menciptakan masalah, kita bahas jadi penguatan-penguatan. Tapi yang paling penting tema waktu Covid itu ya, bagaimana hukum uang imtihan yang sudah dibayarkan itu hukumnya halal atau subhat. Terus dibayar no terope ono, terus katanya bayar ya ini, tapi ternyata tidak jadi imtihannya karena Covid itu dibicarakan. Itu yang paling populer dari Basul Masail MBCNU Grati. Baiklah, cinten kalau sebut nih. FKDT itu ada dan semangat, bisa sepedaan dan dia menjadi bagian dari Ma'arif. Tapi sepertinya FKDT ini menjadi lebih terkenal daripada Ma'arif. Padahal Ma'arif lebih tua. Sepertinya harus bersama-sama ya. Karena FKDT ini juga salah satu penguatan madrasah diniyah yang diprogram oleh Pak Bupati. Terima kasih juga pembawa acara yang pinter-pinter berpantun ya. Tapi pantunnya masih bagus saya. Tapi tidak apa-apa, luar biasa. Pantun itulah sebuah nada yang harus dimunculkan dari kekuatan kita berbahasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Para kiai, para gus, ustadz, ustadzah, pengurus NU kang kula hormati, saya selaku ketua MWCNU yang mau demisioner sebentar lagi karena konferensi anak cabang sudah 5 tahun. Tidak terasa kita berkiprah dengan cara yang sederhana, dan inilah wajah NU Kecamatan Grati. Sebenarnya saya lebih percaya bahwa masih banyak hutang yang perlu kita lakukan. Kita belum punya kantor yang bagus walaupun tempatnya 2. Kita punya cita-cita bagaimana Sunan Kalijogo menjadi Islamic Center NU ya. Jadi di tepi kali gitu masih ada, itu cita-cita saya. Apa kantor Trewung kita gunakan sebagai NU Mat, mari kita bicarakan di forum ini. Semua program tadi malam sudah dirumuskan. Tadi malam sudah dirumuskan sampai jam 11 tadi malam. Saya tidak tahu komisi organisasi, komisi rekomendasi, komisi program membicarakan apa saja, tapi yang terbaik pesan dari PCNU tadi kemarin Mas Subadar, jangan sampai MBCNU Grati hanya punya cek kosong, tidak berbuat apa-apa di 5 tahun yang akan datang. Yang penting adalah bukan sekedar urusan final Piala Dunia, bukan sekedar bahwa Desember ini adalah haulnya Gus Dur, sehingga mohon maaf Pak Camat, Pak KUA dan Ramil, kita laksanakan konferensi anak cabang ini di hari yang sangat aktif, yaitu hari Kamis. Hari Kamis malam Jumat ketika waktu semua efektif. Tapi syukur alhamdulillah semua ranting bisa hadir dengan surat izin masing-masing. Izin kepada instansi, izin kepada istri pertama dan istri kedua, barangkali. Tapi semuanya hikmat, bahwa semuanya untuk Nahdlatul Ulama ya. Asadibihim fi damlatin huya fi dzabut muta'amana bin naizin, bahwa berikanlah dalam satu nada qasidah Muktamar Lampung ada kalimat asadibihim bi da'alatin, betapa bahagia dan berbangga dan senangnya orang Indonesia bersatu dalam Nahdlatul Ulama yang dibesarkan oleh sebuah negara yang makmur, sejahtera, dan dipegang oleh sebuah kerahmatan kaum Nahdiyin. Ya Nahdlatul Ulama anti wasilatun wa sawatun bilirdhai arhamar rahimin. Inilah Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi yang dilahirkan para ulama, yang dihasilkan oleh para pejuang untuk sebuah kepentingan bangsa dan menjadikan Islam menjadi Islam rahmatan lil alamin. Tahun 57 orang NU itu katanya jumlahnya cuma 18%. Hari ini jumlah penduduk Indonesia sudah di atas setingkat dari yang disampaikan oleh Roma Irama, 135 juta penduduk Indonesia. Sekarang 257
orang NU itu dalam catatan, siapa pengurus NU, siapa yang menjadi bagian dari NU, siapa yang ada di dalam NU, dan siapa sebenarnya yang kadang-kadang mengaku tipis-tipis menjadi orang NU ketika suasana politik sudah mulai muncul. Itu tidak kurang jumlahnya 59,2% dari seluruh umat muslimin di Indonesia. Padahal jumlah penduduk Saudi Arabia itu tidak sampai 14 juta. Terus ada yang tanya waktu itu, Gus Dur ditanya, kok 40 juta sampai 90 juta penduduk? Nah terus itu uangnya dari mana? Gus Dur jawab, tidak tahu. Saya syukur alhamdulillah konferensi anak cabang ini kebutuhan anggarannya adalah 30 juta. Tapi menjelang 2 hari sebelum acara kita hanya punya uang 2 juta. Nah itu sisanya dari mana kita tidak tahu. Tapi Allah selalu memberi pertolongan. Ada 1 juta, kita tidak minta kemana-mana, bahkan proposalnya belum sampai kemana-mana. Berarti juga tidak punya anggota DPR, punyanya DPR Dewan Perwakil, Dewan Pengajian Rutin. Tapi insya Allah hikmah ini kepada Nahdlatul Ulama, saya suka dukungan bahwa membangun jiwanya itu menjadi penting. Pakar Nusa sudah menguat, Basul Masail sudah ada, Muslimat Ansor dan lain sebagainya. Kita tingkatkan lagi bagaimana Nahdlatul Ulama ke depan di Kecamatan Grati ini menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Pasuruan, menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama Jawa Timur, menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia, dan yang paling penting adalah 1 abad merawat jagat membangun peradaban karena lambangnya adalah bumi. 100 abad NU ini sudah mendekat menuju 1 abad. Maka tidak mungkin pengurus di sini akan punya usia di atas 100 tahun lagi untuk menuju abad yang kedua, 200 tahun yang akan datang. Nah kita bersyukur semoga 1 abad ini bagi Grati banyak cita-cita yang kita sampaikan. Sebuah konferensi ini menghasilkan apa yang baik dari apa yang kita lakukan bersama-sama. Mohon maaf atas segala kekurangan Pak Forkompinka lain sebagainya. Terima kasih atas kehadirannya. Romo Kiai, kami ingin nasihat dari panjenengan Roy Surya PCNU Kabupaten Pasuruan, semoga langkah kita ini menjadi makin baik di Grati untuk banyak melakukan hal-hal yang baik bagi Nahdlatul Ulama. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil kiram wal muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh, para hadirin semuanya yang tidak bisa sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat. Semua saja yang hadir, mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan pada kita semua, amin ya rabbal alamin. Pada adik-adik yang sudah tampil, saya juga merasa berbangga. Mudah-mudahan di kancah internasional pun bisa berbicara Kecamatan Grati, amin ya rabbal alamin. Perlu diketahui juga bahwa Nahdlatul Ulama ini merupakan suatu kegiatan atau organisasi dalam tatanan peradabannya itu dicontoh oleh seluruh dunia, tidak hanya di Nusantara tapi seluruh dunia. Konsep-konsep di NU itu sudah masuk seluruh dunia, dan ini yang apa disampaikan oleh Ketua NU nasional pernah menyampaikan bahwa kegiatan ataupun konsep-konsep NU kok bisa dengan menyatukan umat yang banyak itu. Nah ini selamat juga berulang tahun 1 abad bahwa NU itu lahir sudah 100 tahun. Kemarin Pemda Pasuruan sudah memperingati 1 abad kegiatan NU, di mana juga termasuk Ngowes kemarin di Grati, alhamdulillah sukses berkat kerjasama kita semua. Nah mudah-mudahan untuk selanjutnya Grati ini lebih baik daripada yang sekarang. Bukan berarti sekarang tidak baik, tapi sudah baik, tapi mudah-mudahan lebih baik dengan kerjasama antara umarok dan ulama. Ini sangat penting dan sangat perlu diperhatikan. Dan mudah-mudahan kami selaku Forkompinka Kecamatan Grati bisa lebih aktif dalam mendorong semua motivasi kegiatan, terutama organisasi masyarakat atau organisasi yang lain yang ada di Kecamatan Grati. Apalagi nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadaratul kiram, langsungan saja karena saya sudah tua, tidak usah ekstralis langsungan soalnya suwe apa di kabupaten paham tak bang meneng orang kangge ngilim nadi. Saya ini jarang menyampaikan atas nama NU ada di konferensi karena masih belum datang, akhirnya tak ada rocan akar pun jadi. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Amin. Hadirin yang saya hormati, pada tokoh-tokoh lali Pak Camat, saya sampaikan terima kasih Bapak Polisian dan Bapak Dan Ramil yang saya hormati. Nah, ini begini, Jamiah Nahdlatul Ulama ini ada betul-betul menggiring umat untuk menyatu, membela agama dan berakhlakul karimah. Karena hadirin, kita ini tidak bisa, maaf, masuk surga tidak bisa kalau tidak ada 3 perkara. 1, iman. Alhamdulillah kita diberi iman oleh Allah sebagai hidayat murni. 2 adalah ittaqullah, adalah beribadah. 3 adalah wakunu ma'as shadiqin. Jadilah kamu ma'as shadiqin, bersama orang-orang yang jujur. Siapa? Dalam tafsir disampaikan Nabi wa ashabi masyaqqatan wa rohoan. Sahabat dan Nabi tidak ada, maka ulama warasatul anbiya. Jadi Jamiah Nahdlatul Ulama itu menggiring manusia supaya mahabbah pada ulama. Karena tidak akan bisa kita sukses menuju pada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar kalau tidak merasakan 3 unsur tadi. 1 iman, 2 beribadah, 3 adalah menggabungkan diri pada iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ala wa wala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Rais Surya PCNU Kabupaten Pasuruan di Musaki Birul Alim dan kita taati. Adallahu umrah fi ta'atin wa afiyah minafil muslimin. Matanallah bituli umri. Seluruh jajaran pengurus cabang yang hadir, ada wakil ketua, spesial, insyaallah nanti sekretaris yang akan memimpin sidang pemilihan, pengurus majelis wakil cabang Jamiah Nahdlatul Ulama Kecamatan Grati, Suriah, Sakib dan Fidyah, Kusama, dan seluruh pengurus MBC, pengurus Banom, pimpinan Banom, Forkopimka Kecamatan Grati, seluruh peserta konferensi Majelis Wakil Cabang Jamiah Nahdlatul Ulama Kecamatan Grati. Pertama, ngapunten telat niki metu bal-balan. Jagone kalah dadi lemes nih. Terus terang mawon atau subuh ini kula ngingal ngapunten saat ngapungi.
Para hadirin hadirat rahimakumullah, para seluruh peserta konferensi. Konferensi adalah bagian kewajiban organisasi yang harus kita lakukan secara periodik. Dan ini harus dilakukan. Satu, untuk sebetulnya untuk mengevaluasi atau untuk mempertanggungjawabkan terhadap segala keputusan organisasi yang dilakukan pada konferensi sebelumnya. Karena setiap konferensi mesti akan memutuskan suatu amanah yang harus dijalankan oleh pengurus yang akan ditetapkan pada konferensi tersebut. Maka dengan demikian, fungsi dari konferensi adalah untuk mengevaluasi terhadap seluruh kinerja, baik dari pengurus, lembaga, dan seluruhnya. Atau juga untuk mengevaluasi terhadap program itu sendiri. Apakah program tersebut layak dilakukan, diteruskan, atau tidak? Kalau tidak, apa masalahnya? Kenapa kok waktu konferensi yang lalu ini dimunculkan? Nah, ini salah satunya. Sehingga fungsinya sangat mungkin sekali. Di samping biasanya nanti setiap tahun itu mesti ada raker atau musker untuk mengevaluasi atau membreakdown terhadap seluruh program 5 tahun menjadi program tahunan dan seterusnya. Nah, inilah fungsi dari konferensi. Oleh karena itu konferensi ini bukan cuman kita bicara ganti atau tidak ganti, bukan itu masalahnya. Cuman yang lebih ditekankan kepada bagaimana kita mengevaluasi terhadap kinerja, baik kinerja dari kepengurusannya ataupun dari program itu sendiri, untuk mencari kendala dan sebagainya. Yang nomor 2, untuk selain mengevaluasi program, mengevaluasi kinerja, kemudian untuk kita merancang program yang yang akan datang, sehingga program ini menjadi program yang kesinambungan. Tidak setiap ganti pengurus ganti pengurus ganti. Ini repot nanti jadinya ini. Nah, ini sehingga nanti akan ada kelanjutan dari satu program. Nah, sehingga siapapun nanti yang jadi, apakah itu tetap atau tidak, saya tidak melihat pada itu. Cuma program bagaimana program terus berjalan. Inilah kepengurusan yang baik yang model seperti ini. Sehingga nanti bersambung dengan pengkaderan. Nah, bersambung dengan pengkaderan, karena pengkaderan itu adalah bagian dari mengupayakan bagaimana organisasi ini dijalankan oleh orang-orang yang mengerti terhadap kepengurusan tersebut. Ya, tidak langsung comot langsung ini. Karena biasanya, ya mohon maaf, saya pengalaman dari kami, saya ini termasuk pengurus yang tanpa ada pengkaderan, jadi langsung comot gitu aja gitu. Saya pertama kali masuk pengurus NU itu adalah jadi LBM, pertama kali LBM Jakarta. Setelah itu langsung diminta untuk menjadi ketua Ishari. belum MPC ini langsung Ishari. Padahal saya itu nggak tahu terbangan, ya nggak bisa ngerti terbangan juga. Cuman seneng terbangan. Gara-garanya cuma satu. Di Ishari Kejayaan itu mau tawur gitu, antar dua kelompok. Sehingga saya diminta oleh Kiai Jafar Sodik, mau tidak mau, karena kulo sampun izin teng paman jenengan. Nah, waktu itu belum jadi mertua, jadi paman tok ya itu ya. Nah, kulo pun izin teng paman jenengan kedah nyepeng Ishari. Saya mboten saged. Kula mboten butuh jenengan terbangan nih. Cuma bagaimana jenengan saged jeniki ngrukunaken iki mbok ngelola niki. Nah, cuma saya kan nggak tahu organisasi, nggak pernah. Betul kan masih mempelajari. Lama ya, sekitar 1-2 bulan 3 bulan itu nggak bisa menjalankan program ya. Ya programnya itu ya apa wong loro itu so rukun gimana itu aja sudah. Nah, kemudian mengembangkan Ishari bagaimana, karena saya juga bukan kader dari Ishari, jadi tidak tahu seluk-beluk Ishari juga. Setelah Ishari kemudian baru saya diminta untuk jadi MWD. Kasusnya hampir sama, karena juga ada ruwet juga. Kasusnya sama. Sampai kemudian saya dipanggil, saya kan datang, saya dipanggil oleh Kiai Sotik. Nah, kemudian sama, kasusnya sama, kalau pun izin tempaman jenengan. Pokok gelem, boten gelem sampai kudu
nyepeng MWC. Lek mboten makin kuat niki. Nah, karena ada masalah lah. Lek mboten sangat kuat. Nah, jadi akhirnya saya pegang organisasinya router terus akhirnya ini. Nah, cuman sama di MWC pun juga sama. Karena saya tidak mengalami pengkaderan di organisasi. Jadi saya begitu saya masuk saya masih mempelajari. Nah, dulu itu kan nggak ada konferensi bahas program itu nggak ada. Jadi konferensi itu datang pembukaan, ya kemudian dibaca pertanggungjawaban istilahnya ya. Ya kemudian sudah dipilih. Nah, jadi apa programnya? Langsung dimandatkan terserah ketua terpilih gitu dulu sudah. Jadi mandatnya itu programnya tidak pernah dibahas. Pokoknya ya terserah ketua terpilih. Ya kita kan hal yang seperti ini kita tidak mau ke depan untuk bagaimana organisasi ini menjadi organisasi profesional, organisasi yang bagus. Walaupun kita katakanlah orang sarungan, orang apa dan sebagainya loh, kan pakaiannya ya sarungan, cuman pemikirnya kan harus bisa global. Gus Yahya sendiri sudah, ya walaupun sarungan sudah nyampe kemana-mana itu, ya, sudah ngisi di universitas yang top di Inggris, kemudian diundang udah di mana-mana sudah. Nah, itu artinya apa? Kita harus juga bagaimana bisa mengelola organisasi ini dengan baik. Tidak hanya monoton, wis biyen yang sering biasanya, ya mohon maaf ya, kadang-kadang generasi old itu ya, itu wis biyen wis ngene tok iki lah. Lalu itu lagi ini tok ini kita kapan majunya? Nah, ini ya yang harus kita rubah. Bagaimana ini ke depan benar-benar bisa. Ya gampangannya sudah satu lah, kita menjalankan apa yang sama Rasulullah, khairun nas anfa'uhum lin. Nah, cuma itu aja yang kita wadahi dengan wadah Jamiah Nahdlatul Ulama. Nah, meliputi nanti pertanggungjawaban dan sebagainya. Baru kemudian ini harusnya yang paling benar, bagaimana kemudian organisasi ini kemudian kita membahas program dalam satu hari ini. Lah baru kita melihat nanti sebetulnya peserta konferensi ini siapa kira-kira yang cocok kita serai untuk program ini. Nah itulah ya. Karena kadang-kadang program bagus, cuman kalau yang pegang ini tidak sesuai dengan program yang ditentukan, ya akan ada kendala. Nah sehingga dari ini baru kemudian kita bisa melihat bagaimana ke depan. Nah ini intinya bagaimana kita melaksanakan konferensi yang harus kita lakukan setiap 5 tahun. Karena 5 tahun itu sudah cukup. Bagaimana kita bisa melihat kita mengevaluasi terhadap kinerja kita. Kalau cuma 1 tahun, 2 tahun terlalu cepat lah ya. 5 tahun ini bagus. Bahkan sebetulnya kami menginginkan di cabang ini mau kita pikir untuk bisa kita ajukan ke musker wilayah dan seterusnya. Saya sebetulnya menginginkan seperti di ranting gitu loh ya. Jadi konferensi ini hampir serempak. Bisa kita lakukan katakan 1 bulan 2 bulan selesai. Jadi begini, jadi setelah konferensi cabang maka serempak konferensi MWC. Kenapa? Karena pembinaannya mudah. Kalau seperti ini repot. Begitu kita adakan pembinaan MWC, ada yang baru konferensi, ada yang tengah konferensi, ada yang akan konferensi. Nah, kalau yang akan konferensi kan nanti begitu kita bina pengurus yang ini konferensi kadang jadi kadang tidak. Nah itu ya. Nah, cuman konsekuensinya akan ada pengurus masa baktinya sudah habis ya berarti harus kita perpanjang. Kemudian kalau ada yang belum dan sebagainya masih kita pikirkan. Cuman itu bagi kita sangat mudah, enak itu. Dan ini juga pernah saya dengar kemauan PB model seperti itu. Jadi nanti akan kepengurusannya juga enak. Karena MWC ini nanti akan bertanggung jawab memilih wilayah. Jadi konferensi wilayah yang akan datang pesertanya MWC. Jadi berarti nanti konferensi wilayah Jawa Timur ini pesertanya di atas 600 itu. Karena menghadirkan seluruh MWC. Jadi MWC punya hak suara. Nah, ini harusnya kalau seperti ini maka dikembalikan kepada yang dulu. Berarti SK MWC itu adalah PW. Nah, dulu masalahnya kan PW wegah, akhirnya diserahkan kepada MWC. Nah, ini yang ke depan. Saya terlepas dari itu. Tadi kita sampaikan bagaimana kemudian konferensi ini akan mengevaluasi dan tekan di anggaran dasar Jamiah Nahdlatul Ulama. Satu visi dari NU ke depan, visi NU ya pandang ke depan NU adalah terlaksananya syariat Islam. Ini sebetulnya yang menjadi titik.
terlaksananya syariat Islam di masyarakat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi artinya bagaimana syariat itu terlaksana di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang dalam bermacam-macam bentuk budaya dan adat istiadatnya. Jadi ini yang kemudian dimasuki. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh para sesepuh-sesepuh kita. Bagaimana para sesepuh-sesepuh ini ada sejarah sebetulnya, ada catatan, Islam itu masuk pada abad ke-1 Indonesia. Sudah abad ke-1 itu sudah masuk. Nah, kemudian di Singkil Aceh itu, di Baros itu, karena hubungan Baros dan Arab itu sangat dekat, hubungan perdagangan ya, hubungan perdagangan. Cuman masih belum bisa masuk pada seluruh. Baru kemudian pada berapa ratus tahun, 500 tahun kemudian, setelah beberapa misioner katakan ya, misioner ini baru masuk. Nah, ini yang ada mengatakan itu ada dari Tugul Usman dan bermacam-macam masuk, kemudian mereka memasuki wilayah budaya masing-masing daerah. Di samping juga sudah langsung juga masuk pada pemerintahan. Jadi ada yang menjadi menantunya raja, menjadi menantunya adipati dan sebagainya. Baru ini kemudian masuk. Cuman tidak ada gesekan pada waktu itu. Baru kemudian setelah membuat suatu negara Demak, ini baru ada gesekan antara Demak kemudian Majapahit, yang walaupun itu ada beberapa versi, ada yang mengatakan tidak terjadi, ada yang mengatakan terjadi. Ya itulah, karena kalau kita sudah bicara tentang masalah wilayah, masalah kekuasaan, ya mesti tidak akan bisa tidak terjadi suatu gesekan. Cuman yang penting bagaimana kemudian Islam ini masuk dalam bentuk budaya yang ada pada masyarakat. Bahkan ada yang sampai saat ini itu dilakukan oleh orang yang bukan dari kelompok kita. Di Banten ada masyarakat Baduy. Ada masyarakat Baduy itu setiap tahun itu kalender mereka diadakan Paseban Agung. Paseban Agung itu adalah bagaimana kemudian orang-orang Baduy datang, kalau dulu di Kabupaten Lebak, di apa istilahnya di Pendopo Lebak. Nah, kalau sekarang saya dengar pindah ke Serang. Nah itu di Pendopo Serang, di Pendopo Gubernur Serang, untuk menyetorkan seluruh hasil, bukan seluruh ya, untuk menyetorkan hasil-hasil ladang pada penguasa pada waktu itu. Nah yang saya lihat begini. Ini kan sebetulnya kalau kita lihat pada konsep ini kan konsep jizyah sebetulnya. Lah jizyah itu terjadi manakala ada dhimmi. Ada dhimmi, berarti ada perdamaian, ada tanggung jawab. Karena yang namanya zimmah itu pertanggungjawaban kekuatan Islam yang menguasai pada satu daerah, yang di situ daerahnya masih belum mau beragama Islam, maka dia akan tunduk cuman dengan secara damai. Nah, sehingga kita wajib menghormati mereka, kita wajib kemudian membantu mereka. Bahkan kalau ini diserang oleh orang lain, maka kita yang di depan untuk membela. Nah, sehingga kemudian sebagai konsekuensinya karena mereka orang kafir tidak membayar zakat. Nah, ini masalahnya kan di sini kan. Bagaimana juga karena tanggung jawab sosial itu seluruh masyarakat punya tanggung jawab sosial. Karena konsep zakat ini kan sebagai tanggung jawab sosial. Fikih sosial, karena ibadah itu kan ada ibadah fardhi, ada ibadah qalbi, ada ibadah jismi, ada ibadah sosial. Sehingga kalau di Al-Qur'an di Alif Lam Mim itu, dzalikal kitabil la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ini yang ibadah batiniyah, wa yuqimunas sholata, ini ibadah badaniyah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, ini ibadah sosial. Seluruh orang harus bertanggung jawab. Satu pada yang lainnya orang yang harus bertanggung jawab. Nah, ini nanti bagian NU di sini nih. Bagian NU ini bagaimana kita membuat masyarakat ini dalam ibadah qalbinya itu, maka kita memberi pengajian ibadah badaniyah
juga mendorong orang untuk bertanggung jawab secara ibadah sosialnya. Lah ibadah sosial bisa dengan bentuk yang wajib seperti zakat. Lah orang-orang zimmi dia tidak terkena zakat. Dia tidak terkena zakat. Nah, cuman dia juga bertanggung jawab untuk kemudian melaksanakan kewajiban sosial. Kalau kita berbicara sosial, maka semua orang punya tanggung jawab. Semua orang tanggung jawab. Orang mukmin juga bertanggung jawab pada tetangganya yang kafir. Hukukul jiron itu ada permasalahan ini. Di bab hak jar itu ya, hukukul jiron. Nah, jadi ada orang tetangganya non muslim, ini punya hak dia pada tetangganya yang muslim. Nah, kemudian dibentuklah dalam rumusan fikih Islam adalah namanya jizyah. Nah, ini ada, itu kok berarti menekan loh. Yang Islam saja dia kewajiban zakat kok. Orang Islam kan kewajiban zakat. Jizyah itu kalau diukur dengan zakat lebih tinggi zakat sebetulnya masih. Itu lah jizyah itu kan pajak tahunan gitu. Lah kemudian cuman mereka kemudian diminta untuk setor hasil buminya. Jadi terus sampai sekarang. Lah artinya apa? Artinya sebetulnya perjalanan ini karena kita bicara dhimmi itu berarti bicara kedamaian atau bisa bertanggung jawab. Seorang muslim bertanggung jawab, imbal baliknya orang yang non muslim juga patuh dan kemudian dia merasa ayomi dan sebagainya. Nah, inilah kemudian dari konsep ini kemudian masuk. Ternyata di Sumeneb, Kesultanan Sumeneb juga ada yang betul-betul seperti itu ya, seperti Pak Pasibanan Agung dan seterusnya. Nah, inilah kemudian bisa ikutkan. Kenapa cucunya kok tidak ikutkan? Nah, sekarang alasannya medsos dan sebagainya. Nah, NU harus terlibat di sini nanti. Kita bicara tentang MWC dan sebagainya karena ini juga berkaitan dengan masalah medsos. Nah, ini kita harapkan setiap MWC juga punya media center kan itu yang untuk bisa mengcover terhadap ini. Ya, harus ada namanya siasah itu kan harus kita bagaimana melihat kondisi dan situasi kan yang namanya siasah itu. Orang perang itu mesti harus ada siasah. Karena semangat jihad tidak boleh luntur. Orang sekarang nggak akan berani, sudah tidak begitu berani berbicara tentang jihad karena dikooptasi. Bahasa itu harusnya tidak boleh. Setiap orang muslim, setiap orang mukmin di hatinya harus ada semangat jihad. Kalau ini hilang, kita hilang. Karena mereka, orang-orang di luar kita, jangankan orang yang baik, orang yang jelek pun loh masih punya semangat jihad. Jihad itu adalah bagaimana dia bersungguh-sungguh untuk menghasilkan sesuatu yang akan dia capai. Itu seperti awal dari jihad itu. Nah, pengedar narkoba itu punya strategi macam-macam kok. Kemudian teroris itu yang pendapatnya salah itu bagaimana dia mampu untuk menggerakkan jihad. Nah, masa kita yang dalam garis yang benar tidak berani mengungkapkan nama jihad. Jihad itu tidak harus dengan kekerasan. Di ANA itu disebutkan mana kalau jadi intinya jihad itu adalah menyampaikan risalah. Ini, ya jadi menyampaikan risalah Rasulullah, sebetulnya menyampaikan pesan Allah yang disampaikan kepada Rasulullah menjadi risalah yang ini harus disampaikan kepada seluruh umat. Ini intinya pesan risalah. Nah, mana kalau dibutuhkan, kalau dulu karena permasalahan kekuasaan itu, ini terus berhubungan. Kita tidak bisa akan masuk pada suatu komunitas karena komunitas itu mesti mempunyai suatu wilayah-wilayah yang terus akan berkembang. Dia tidak akan bisa mempertahankan negaranya kecuali mengintervensi negara-negaranya lain. Itu sudah masuk dulu. Perdagangan juga seperti itu. Persaingan perdagangan juga akan dilakukan dengan senjata. Maka senjata dibutuhkan. Kalau saat ini konsep jihad itu berubah. Karena tapi nilai dari jihad apa yang harus diperjuangkan sama. Nggak boleh kemudian semangat jihad ini kemudian wah itulah kita ini kan negara sudah negara demokrasi dan sebagainya kemudian kita tidak boleh jihad. Salah. Tetap kalau tidak maka kita yang akan tergerus. Coba sekarang kita kalau kita bahasa istilahnya kita diperangi dalam bentuk bermacam-macam, baik itu budaya kemudian akidah. Coba anak-anak kita budaya apa saja yang tidak masuk?
mulai budaya dulu Jepang, kemudian budaya Hollywood, budaya Bollywood yang kita udel-udel itu ya orang kerikilan nari kita udel ya udah jemblung kayak seperti itu ya, pada wong India kajul itu ya, ya kajul mak ya itu, nah ya repot kan. Cuma kemudian ada lagi budaya niru India irungi dek tindih lah irungi bangi lah sih gini irungi belesep kan repot nanti antara anting-anting ya temu karwani itu. Kemudian sekarang baru masuk budaya apa namanya itu K-pop Korea lah, budaya kita sudah mulai habis. Jadi ini kan namanya perang kan? Loh, bagaimana kita mengatasi mas ini? Masa dengan senjata nanti orang mau dibedil semuanya kan tidak bisa juga. Tapi tetap itu kita harus melawan. Ini namanya jihad. Begitu juga tentang masalah akidah, pemikiran internasional ini masuk seluruhnya. Kalau dulu saya masih kecil, saya hanya mendengar namanya Mu'tazilah, namanya Syiah, namanya ini saya mendengar. Sekarang sudah mulai masuk semuanya. Salafi, Wahabi dan seterusnya. Nah, kalau kita diam, tidak bergerak, tidak jihad, ya kita akan tergerus. Ya mungkin nanti NU bisa cuma nama. Kalau NU-nya insya Allah tidak akan hilang. Cuman bagaimana kemudian budaya ini akan kita pertahankan. Nah inilah, karena setiap daerah juga mempunyai masing-masing problem, mempunyai permasalahan. Tidak sama antara Grati dan Tosari, tidak sama antara Grati dan Kejayaan, tidak sama antara Pasuruan dan Probolinggo. Biasanya dibutuhkan kejelian dari masing-masing pengurus MWC untuk bagaimana memetakan apa permasalahan sebetulnya yang ada di sini. Begitu juga tentang masalah ekonomi, tentang masalah pendidikan, ini harus dipetakan dan NU masuk di situ. Strateginya bagaimana? Kita tidak bisa hanya cabang kamu harus seperti ini, tidak bisa. Karena yang paling tahu peta itu adalah di MWC dan ranting lah. Ranting inilah kemudian yang akan menjalankan. Nah, semoga nanti kita ke depan PJ ini bisa lebih kuat dalam finansial dan sebagainya, sehingga semuanya program ini bisa kita lakukan nanti. Nah, cuman bagaimana juga NU ini bukan suatu lembaga finansial. Nah, jadi yang tidak bisa kemudian kita akan seperti finansial itu menggerojok. Cuman kalau menurut Kiai Ja'far Shadiq, ya ini yang selaku saya menyerap dari apa yang disampaikan oleh beliau, NU ini sebagai jembatan. NU ini sebagai jembatan. Tadi kita sampaikan bagaimana kita bertanggung jawab sosial. Bertanggung jawab sosial itu seluruhnya. Kalau di Al-Quran, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini tanggung jawab sosial. Ta'muruna bil ma'ruf itu bukan cuma ngomong loh ya. Bukan cuma ngomong. Rasulullah itu berhasil dalam setiap programnya karena kata Rasulullah, saya tidak menyuruh sesuatu kecuali saya melaksanakan. Saya tidak melarang satu kecuali saya pertama kali yang meninggalkan, baru kemudian diarahkan. Nah, benar begini. Kenapa kok saya menyampaikan ini sebagai jembatan? NU ini fungsikan sebagai jalur distribusi. Yang penting di sini. Tadi saya katakan NU ini bukan lembaga finansial yang kemudian dia mengelola keuangan yang besar. Ya walaupun nanti bagaimana juga setiap program tidak akan berjalan tanpa adanya dana. Ya kan istilahnya kan, ya memang uang itu bukan segala-galanya. Cuma segala-galanya tidak akan berjalan tanpa uang, kan gitu istilahnya kan. Nah iya, dana juga seperti itu. Dana bukan segala-galanya, cuman program kita tidak akan bisa berjalan tanpa ada dana. Nah, kemudian bagaimana intinya NU ini kita jadikan suatu jembatan yang akan mendistribusikan dari yang punya kelebihan pada yang membutuhkan. Intinya di situ. Dalam segala bidang, secara khaliyah atau makoliyah, orang itu membutuhkan pendidikan. Baik itu anak-anak, remaja, orang tua. Di satu sisi banyak orang yang punya kelebihan ilmu. Nah, yang kadang-kadang dia tidak mampu, itu bagaimana kita bisa menyalurkannya. Lah, fungsi dari NU.
Ya, sehingga kata Kiai Abdul Rahman, dulu antiku niku wis ono pengajian ndak, ono pengajian rutin apa enggak. Nah, kalau sekarang juga bagaimana kita terlibat terhadap memasukkan nilai agama, memasukkan budaya, memasukkan karakter, akhlak kepada anak-anak kita. Masya Allah, saya kadang-kadang ngeri kalau malam itu. Ini tanggung jawab siapa? Yang ini yang menjadi tanggung jawab kita. Muda-mudi jam 12 malam keluyuran sepeda motor anak isopo ngalor ngetan mulon. Ya kadang-kadang jilbaban, ada yang enggak. Nah, terus bagaimana sekarang kita? Ya mohon maaf, jilbab itu sekarang hanya masuk pada batasan budaya kita. Bahkan sampai itu yang di Cianjur itu yang baru gempa itu satu desa beberapa itu saya itu hampir mayoritas kena perang Kristen semua kan itu. Cuma orangnya kan tetap jilbaban itu. Ke gereja tetap syariah. Jadi yang semula mungkin mereka masyarakat kita ya. Cuma karena kurang kejelian kita, akhirnya mereka diambil. Kita tidak tahu. Lah inilah yang saya katakan, perang itu terus berjalan. Tidak ada kemungkinan di Pasuruan juga akan bisa masuk juga seperti itu. Lah mereka tidak perlu merubah yang sarungan menjadi katokan atau yang belangkonan kudu sarungan. Enggak, dulu enggak seperti itu juga kok. Enggak dipaksa orang itu yang pakai sarung ya sarung, yang pakai belangkon ya tetap belangkon, enggak harus jubahan. Nah sekarang kan mundur kayak mundur atribut seperti ini. Ya khawatirnya juga nanti seperti itu. Ya memang lebih bagus juga lah. Nutupi aurat. Cuman inti dari jilbab itu tidak disampaikan. Apa sih jilbab? Inilah yang penting. Kita hanya mengatakan ini budaya Islam jilbaban. Cuman intinya apa? Jilbab kan nutupi aurat, nutupi sebagian-bagian dari aurat. Loh kalau yang kepalanya saja ditutupi, lah mau pupunin jak. Lah masih banyak orang jilbab pasti pupunin ketok, lah repot ini. Jilbaban, cuma kemudian dia pakai, ya mohon maaf, karena kelambi ini buka ketok susu nih, lah repot ini. Lah kata saya timbang ketok rambutnya, apa jenis itu rambut ditutup, ketok ikut harus ketok ikut aja. Lah iya kan. Nah ini kan berarti kan dia tidak tahu apa sebetulnya fungsi dari jilbab itu. Kemudian dia jilbaban, kumpul lanang wedok loh. Fungsinya jilbaban untuk menutup aurat agar supaya tidak terjadi fitnah. Lalu dia yang gelibet seperti itu, ya pancet aja. Dia ada gunanya. Artinya bukan tidak ada gunanya seperti itu, tapi apa menjadi inti dari jilbab itu tidak ada gunanya gitu. Walaupun masih mending lah. Nah, jadi masing-masing maksiat cuman ditutupi aurat. Nah, cuman dari intinya. Lah ini yang perlu kita memberi pemahaman. Nah, ini bagian dari MWC dan ranting. Sebenarnya yang paling inti di ranting ini. Kepengurusan kita yang mari menyentuh itu. Nah, oleh karena itu maka ini yang perlu juga saya sampaikan. Dulu tokoh-tokoh kita, kiai-kiai kita itu sudah memberi wadah untuk adanya konsolidasi. Yang itu sudah berjalan dengan baik. Cuman sekarang ini lepas. Terus terang saya katakan lepas. Yang masih kita secara umum. Jadi kita bagian dari orang-orang pengurus NU menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Ini sedikit yang bisa disampaikan. Kalau ada kekurangan atau salah tutur saya mohon maaf yang sebesar akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian maka konferensi MWC Ngerati tahun 2002 resmi kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Selamat berkonferensi. Semoga Allah memberi kekuatan, perlindungan, pemberi pada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Kami
Fa'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma yassir umurana umura dunya wa akhirah wa batina. Allahumma tawil a'marana wa safi ajsadana wa qawi adana fi ta'atika ya Allah. Qabdi jami' hajatina min hawaijid dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa dinana wa alana wa qulubana wa amalana wa auladana wa ulama'ana wa amarana wa baldadana wa ma'ahidana wa masyayikhana wa asatidatana wa jalamizatana wa tolakatana wa la tasirabana bi imanana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakatul Fatihah. Maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini. Sebelum acara kita tutup, mohon izin kami menutup dengan sebuah pantun. Mohon dibalas dengan ucapan cakep. Madin Nurul Huda mudah kita akses, terletak luas di desa Sumberdawesari. Kami ucapkan selamat dan sukses konferensi MWCNU Kecamatan Grati. Boleh kita beri aplaus yang meriah hadirin. Siang-siang pergi ke desa Sumberdawesari. Sumberdawesari terletak di Kecamatan Grati. Jika Anda ingin bertemu saya kembali, jangan sungkan-sungkan undang saya lagi. Boleh beri aplaus yang meriah hadirin. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Maka kami sebagai Master of Ceremony pada siang hari ini bersama seluruh kerabat kerja dan bertugas mohon maaf dan mohon undur diri dari hadapan panjenengan semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disuruh